Tuhannya. Yesus tidak seorang diri, dia berdua dengan mereka Tuhannya. Itu kesatuan, paham? Bang, bukan itu bukan imanmu. Itu Itu imanmu. Silakan. Saya nggak paksa kok. Silakan dengan imanmu. Tapi saya lebih percaya kepada Yesus. Biar mengerti. Saya lebih percaya Yesus daripada kebodohanmu. Iya, gitu dong. Silakan Anda dengan kebodohan Anda, silakan. Ya, memang betul. Kami lebih percaya karena kami diselamatkan melalui Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan Yesus mengatakan kami. Aku dan Bapa adalah dua. Silakan aja. Makanya kalian itu diusir. Itu tadi yang saya bacakan. Dan aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku dan Bapa adalah satu, adalah dua. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Dia berbicara dalam kemanusiaannya. Karena anak bukan Bapa, kan sudah saya bilang. Secara inkarnasi, anak bukan Bapa. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dia berbicara sebagai apa di situ? Dia berbicara sebagai aku dan Bapa satu, karena mereka satu. Iya, sebagai apa dia berbicara? Sebagai apa? Sebagai apa? Ya, sebagai Allah. Nenekmu kiper. Nah, itulah kau ular tua. Yesus sedang berbicara sebagai manusia, di situ kau bilang sebagai Allah. Pohon. Dia berbicara dalam keilahiannya, dalam keilahian yang berbicara keilahian. Dia satu hakikat dengan Bapaknya. Yesus berbicara yaitu Allah. Dia berbicara sebagai manusia, kuclu. Bukan berbicara sebagai manusia sebagai ular atau sebagai ayam. Dia berbicara sebagai manusia. Perlu dipahami ayat selanjutnya. Dia berkata kan, makanya respon orang Yahudi mengatakan bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah, begitu. Oh enggak. Yesus mengatakan kemudian di data 34-nya apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Ayo. Musa disebut Allah juga, Keluaran 7 nomor 1. Ayo. Malaikat juga disebut Allah. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Siapa kata siapa? Kata Yesus. Di mana ayatnya? Yohanes 10 yang kau baca tadi tuh. Kamu tuh bicara, tidak ada data, sembarangan saja. Dia berbicara, makanya berbicara apa, kawan? Berbicara apa? Yohanes 10 34 36. Keilahiannya. Mana ada Yesus punya sisi keilahian? Ya, mana sisi keilahian Yesus? Mana? Begini, tunjukkan sisi keilahiannya mana? Makanya dibaca ayat selanjutnya, ayat 33. Di sini orang yang 34-nya teruskan. 34 baca, 35 baca, 36-nya baca. Menyamakan diri dengan Allah, begitu. Nenekmu kiper. Yesus makanya ketika dituduh begitu, Yesus klarifikasi. Hei kalian yang bahlul, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Dan apa yang tertulis dalam kitab Taurat tidak bisa dibatalkan. Makanya belajar. Itu kan Allahnya huruf kecil, Bang. Itu kan Allahnya huruf kecil, bukan huruf besar. Huruf kecil lagi ya Allah. Yunani itu tidak mengenal huruf kecil, huruf besar. Ada-ada aja. Itu Musa di dalam Keluaran 7 nomor 1 dipanggil apa? Dia disebut Tuhan. Dia disebut Allah juga. Dia disebut Elohim. Sama sebutannya kepada Tuhannya Bani Israel. Apakah kemudian Musa itu Tuhan? Bukan. Benarlah Yesus. Ayo, di mana? Tunjukkan datanya. Di mana? Adalah Allah. Enggak ada yang bisa diskusi ini, enggak pakai data. Semuanya. Di mana? Cuma doktrin. Itulah kawan-kawan. Narasinya kayak gini. Tunjukkan datanya. Keluaran 7 Bahlul nomor 1. Keluaran 7. Itu kamu yang pakai kitabnya orang, kau pula yang tidak ngerti. Malah lebih kita yang lebih ngerti. Ayat Manjuma kan bilang mengatakan Musa itu adalah Allah. Ya, saya cari dulu ya. Ya, silakan. Oke. Keluaran 7 nomor 1. Lebih paham kita, Mbak. Padahal kau ngaku anak-anak dewa, gimana sih? Harusnya anak-anak dewa ini yang berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Di sini lihat aku mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Firaun. Engkau sebagai Allah bagi Firaun. Nah, itu bagi Firaun, ya. Bagi Firaun. Nah, terus Yesus ini diangkat sebagai Allah untuk siapa? Itu bagi seluruh. Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Bapak mengangkat Yesus sebagai Allah untuk seluruh manusia. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana? Coba. Sebagaimana Yesus berfirman Tuhan, sebagaimana Musa Tuhan berfirman kepadanya,
mengangkatnya menjadi Allah untuk Firaun? Di mana Yesus mengangkat Yesus menjadi Allah? Di mana dalilnya? Tadi Tunjukkan. teman saya sudah berusaha. Di mana kawan? Berapa kali ya, Abang Juma? Hei, di mana Tuhan mengutus Yesus untuk menjadi Allah bagi orang Roma dan Yunani? Di mana dalilnya? Di mana? Tunjukkan. Jangan matikan mic saya. Aduh. Iya, silakan. Silakan saudara, silakan. Saudara tunjukkan di mana tertulis Tuhannya Yesus mengutus Yesus untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen dan Yunani. Tunjukkan kepada saya. Selayaknya Musa diutus menjadi Tuhan bagi Firaun. Yesus ini adalah pribadinya Allah itu sendiri yang turun ke dunia. Itu kan menurut kamu, Cak Ayu, yang saya minta menurut Tuhannya. Ayat 1. Alamak, gimana sih saudara-saudara Kristenku ini? Ayolah, jangan memperbodoh diri. Ayolah, jangan memperbodoh diri lah. Jangan memperbodoh diri. Pada mulanya adalah Musa, kawan. Sama dengan Allah. Saudara dengarkan saya. Musa diutus Tuhan menjadi Tuhan bagi Firaun. Sekarang tunjukkan itu bagi Firaun. Bagi Firaun. Sekarang tunjukkan Tuhan mengutus Yesus. Sekarang tunjukkan di mana Tuhan mengutus Yesus menjadi Tuhan bagi umat manusia. Mana dalilnya? Ayo. Mana dalilnya? Yesus itu saya itu kan imanmu. Itu imanmu, bro. Kamu imanmu itu. Itu imanmu, bro. Yang saya minta firman Tuhannya mengutus Yesus menjadi Tuhan untuk Kristen itu di mana? Di mana Tuhan berfirman begitu? Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Kristen. Mana dalilnya, bro? Kita butuh dalil kan? Kita nggak mau memperbodoh diri kan? Nah, mana dalil? Nah, mana dalilnya? Oke, santai, sabar. Iya, silakan. Roma 14 nomor 9. Jangan sampai dunia tertawa. Nomor 9. Nah, lalu mana? Firman Tuhannya mana? Firman Tuhan. Buka di 1 Petrus ayat 18. Firman Tuhannya yang saya minta. Bukan, maaf. Di sini bukan. Firman Tuhannya, Bang, yang saya minta. Oke, coba buka di Matius 23 ayat 18, sudah jelas. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang saya minta firman Tuhannya, kawan. Mana firman Tuhannya? Itu perkataan Yesus, kawan. Mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah susah memang ini. Susah. Yang saya minta firman Tuhannya, kawan. Bang Juma, kemarin saya tanya kepada kamu, Abang Juma belum jawab sampai. Firman Tuhannya yang saya minta, jangan nangis dulu. Kemarin saya tanya kepada Bang Juma belum jawab sampai. Firman Tuhannya mana? Jangan main mute. Jangan pindah tempat dulu kalau lu gak jawab itu. Sebagaimana gini loh Bang Juma ya, Keluaran 7 nomor 1 ini saya ganti Musa menjadi Yesus ya. Ya seperti kan gitu bunyinya. Gini loh, berfirmanlah Tuhan kepada Yesus, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Tuhan seluruh umat manusia. Nah, itu kan, ada nggak bunyi begitu? Ada nggak bunyi begitu di Bible? Sampai sekarang Bang Juma belum jawab. Dah, Run. Di mana wahyu pertama kali? Di mana yang wahyu pertama kali? Nggak bisa dia. Lebih nyambung masalah loh, bener. Bang Zuma paling sabar menghadapi orang yang kasihan. Makanya perwujudan Allah Bapa secara inkarnasi, kesatuan anak dan Bapa, secara inkarnasi. Makanya mereka itu kesatuan. Ya, itu imanmu. Allah begitu. Itu imanmu, Allah. Kawan. Itu imanmu, kawan. Silakan. Tapi Yesus mengatakan Bapa dan aku dua. Itu imanmu kan? Oke, silakan aja dengan imanmu. Bungkus. Itu berbicara dalam kemanusiaannya, tapi berbicara dalam keilahiannya. Dia di mana Yesus di mana Yesus menampakkan keilahiannya? Di mana? Aku dan Bapa adalah satu. Pertama, itu otoritasnya sebagai Tuhan, yaitu mengampuni dosa. Yesus berkata, di mana Yesus mengatakan aku mengampuni dosamu? Di mana? Ayo, di mana? Saya tutup channelku. Berkata, dosamu sudah diampuni kan? Yesus berkata memalukan.
Memalukan. Dosamu telah diampuni. Yang saya minta di mana Yesus berkata dosamu telah aku ampuni, mana? Coba. Mana? Ya itu dia berbicara mengenai otoritasnya begitu. Bapa, ampunilah dosa mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Malukan. Di Lukas 5:20, dia berkata, saudara dosamu sudah diampuni begitu. Siapa yang ampuni? Ya, dia berbicara dalam keilahiannya. Iya, karena dia nenekmu kiper. Inilah kau kawan. Dalam keilahiannya itu ini rusak kau ini, rusak kau ini kawan. Yesus itu wakil Tuhan kawan. Ya. Bro, yang mengampuni dosa siapa, bro? Tuhan, dia Allah. Selalu banyak saya tanya satu aja, bro. Yang mengampuni dosa itu, bro, yang mengampuni dosa itu A, Bapak, B, Yesus. Silakan jawab coba. Yesus. Bah, kenapa bilang diampuni? Karena kuasa otoritas ada pada dia. Oke. Yesus ya, yakin ya Yesus ya? Ya, karena dia pun bicara. Terus bapaknya Yesus ngapain? Kehendak ada di Bapa begitu. Rusak. Aneh, rusak memang. Inilah kalau abang ini masih makan babi kah? Seperti begini, saya begini, kalau seperti otak dan tangan. Kalau tidak ada otak, bagaimana tangan kita mau bergerak? Begitulah kira-kira. Oh gitu. Yang mana yang Yesus ini? Yang otak atau yang tangan? Ini analogi saja ya. Iya, yang mana yang Yesus? Membantu begitu. Yang mana yang Yesus? Tangan. Oh, tangan. Yesus ini tangan. Ya. Jadi betul. Tuhannya ini Bapak. Gitu. Keduanya satu hakikat, yaitu manusia begitu. Kan satu hakikat tangan dan otak. Sekarang kalau tangan ini lepas dari badan lalu dikasih roh, dikasih pribadi, dikasih kemudian kehendak sendiri, apa masih bisa disebut sebagai satu kesatuan? Sementara dia sudah memiliki kehidupan sendiri. Nah makanya kalau tubuh tanpa otak kan mati. Gimana untuk sekarang Yesus ini punya otak sendiri, dia punya roh sendiri, punya kehidupan sendiri, punya kehendak sendiri. Ayo, kan makanya dalam kemanusiaannya rohnya itu satu dengan Bapaknya begitu. Bagaimana ceritanya satu dengan Bapaknya? Kan dia berkata aku dan Bapa adalah satu hakikat, yaitu Allah. Itu lagi kembali lagi ke situ. Alamak. Kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Baca di dalam Yohanes 8:29. Dan dia yang telah mengutus aku, dia menyertai aku, dan dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Aku dan Bapa adalah satu. Itu berbicara dalam kemanusiaannya, dalam inkarnasi yang dia, karena anak bukan Bapa secara inkarnasi. Pribadi anak berbeda dengan pribadi Bapa begitu. Karena pribadi anak inilah yang menjadi sebagian yaitu karya penyelamatan dari Allah, yaitu bahwa anak yang akan menyelamatkan manusia dari dosa begitu. Saudara, tolong tunjukkan di mana Yesus berkata bahwa aku ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Anda dari tadi ngomong itu dari sisi kemanusiaannya, itu dari sisi kemanusiaannya, itu dari sisi kemanusiaannya. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya Yesus pernah mengajarkan kalau dia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Di mana? Di perjanjian lama kan nabi-nabi sudah menubuatkan. Dia sendiri belum berinkarnasi. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan itu. Ya Yesus kan Allah, makanya Allah sudah memakai para nabi untuk menubuatkan diri. Justru karena Anda beranggapan, saudara, justru karena Anda beranggapan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berarti dia yang punya otoritas untuk mengatakan itu, bukan Anda. Itu dari Alkitab, dari firman yang ada di Alkitab. Ya Alkitab berbicara menjelaskan seperti itu karena sesuai dengan fakta begitu. Kenapa Yesus tidak mengajarkan? Kenapa harus Bible Anda, pengarang kitab Anda yang mengatakan? Kenapa bukan Yesus? Kan Yesus sudah memakai rasul-rasulnya. Untuk apalagi dia menulis sendiri? Kan dia sudah memilih para rasul. Iya, minimal dia bicara, minimal dia berbicara, minimal dia yang ngomong. Bukan pengarang. Di mana dia ngomong kalau dia adalah inkarnasi Bapa?
Ayo bang. Dia sendiri mengaku, barang siapa yang melihat aku, bagaimana engkau, si Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus berkata, bagaimana engkau mengatakan itu, barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa. Kan Yesus sudah berkata seperti itu. Berarti siapa membunuh aku, dia sama seperti membunuh Bapa. Tidak, karena dalam Gitu. dalam inkarnasi tidak, karena dalam Udah deh, kemanusiaannya. saya nyerah bang, saya nyerah bang, saya Dalam nyerah. kemanusiaannya. Anda hebat. Silakan. Gantian. Saya nyerah bang. Saya tidak bisa mengikuti kegilaan seperti abang ini. Yang saya Mengerti tahu, begitu. Abang tidak mengerti bukan masalahnya. Iya, saya Kalau tidak abang ngerti. Saya tidak ngerti. Iya, saya tidak ngerti. Silakan dengan keilmuan Anda, silakan. Yang saya tahu menurut Yesus, saya tidak mau menurut orang Kristen karena saya tahu Kristen ini adalah orang yang kersekutuan setan. Saya hanya percaya Tidak ada Yesus, bang. Nabi Bang. yang bisa berkata, dia Bang, mengutus nabi-nabi. Siapa yang bisa mengutus nabi-nabi? Saya hanya Yesus percaya sendiri berkata. Yesus. Udah Bang Logos. Yesus berkata di dalam Ganti. Yang lain Yesus dulu, berkata Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kalau Yesus berkata aku mengutus malaikat, aku mengutus nabi, aku mengutus setan, itu bukan ucapannya sendiri. Dia adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini yang diperintahkan untuk menyampaikan apapun itu yang dia ingin katakan. Anda ini sakit, Anda butuh obat, Anda butuh dokter. Tar dulu, Berobat dulu, Bang. diam dulu kau, diam dulu. Berobat dulu bang, berobat. Coba saya edukasi dulu berdua ini Bang, coba izin ya. Iya. Mas Aha, dengarkan saya Mas Aha. Iya Bang. Oke. Sampai nih, Logos, dengarkan saya Logos. Anda bertiga dengarkan pertanyaannya ya. Anda bertiga jawab nih. Apakah Yesus dan Bapa itu sama? A sama, B tidak. Mas Aha dulu. Ya jelas tidak sama. Bang. Dalam pribadi, secara Satu-satu pribadi beda. dulu. Satu-satu dulu. Udah saya ulang. Satu-satu jawab. Tiga Ini cerdas pribadi. cermat. Macam Nanti saya sebut namanya baru menjawab. Anda tidak boleh memberikan penjelasan, tinggal memilih yang sudah saya siapkan. Pertanyaan, apakah Bapak dan Yesus itu sama? A sama, B beda. Mas Aha dulu. ya itu tidak sama Bang. Jelas itu. B beda ya, oke. Logos, A sama, B beda. Logos, silakan. Secara inkarnasi beda, karena Beda, pribadi. cukup beda. Secara Udah diem, nggak usah pakai secara. Keluarga, A sama, B beda. Inkarnasi pula agama ular tua. Keluarga, A sama, B beda. Jawab. Sama kayak orang itu. Apa itu? Nah, berbeda anak dan bapak. Oke, berbeda. Baik. Tinggal Logos ini, Logos. Yesus sama nggak dengan Bapak? A sama, B beda. secara hakikat dan keberadaan Secara sama, tapi lagi, secara inkarnasi terus. beda pribadi. Kasih juga orang menjelaskan yang mau. Saya nggak minta menjelaskan, jawab dulu, pilih dulu baru menjelaskan. Begini, karena Saya Anda ulang pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya. Apakah Bapak dan Yesus sama? A sama, B beda. Pilih dulu jawabannya baru jelaskan. Silakan. Secara apa nih inkarnasi? Apa Secara orang gila. Secara orang gila, silakan. Dalam eksistensinya, Maka yang kali ini, Mbok. Angkali Yesus nih. sama dengan Bapa. Angkali Yesus nih. sama dengan Bapa karena keduanya adalah Allah. Secara orang gila. Karena keduanya adalah Allah gitu. Angkali nih. Memang bodoh lah orang ini. Yohanes 17 nomor 3. Gantian dulu Juma aku Hidup tanya, jangan sama hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Malah kau jadikan dua-duanya Tuhan. Memang kau bahlul, butuh obat kau kawan. Aku mau bertanya sama Bang Zuma, boleh? Dulu. Lu harus jelaskan dulu kepada temanmu sesama Kristen ini, masa kasih tahu dia Yesus adalah Bapa itu beda, biar dia pintar dikit. Nah, kau bertugas dulu kau. Oke. Masa jelasin sama dia. Jadi begini Bang Logos ya. Hubungan antara Yesus dengan Randy. Bapaknya itu sama seperti hubungan Abraham dengan Ishak gitu loh. Jadi mereka ini dua orang yang berbeda. Nah, namun karena hubungan mereka ini bapa dan anak bisa dibilang satu. Maksudnya seperti apa? Contoh, ketika Tuhan mau memecah bangsa kerajaan Israel, Tuhan berfirman kepada Salomo,
aku tidak akan memecah kerajaan ini selama kamu masih hidup, karena aku mengingat Daud bapamu. Nah ini kan bukti kalau bapak dan anak itu satu, seperti itu ya. Ya, Waktu betul. Yesus yang waktu Yesus ada di bumi, Bapa ada di surga, yang mana yang Tuhan yang asli? Ya, kalau Tuhan pengertiannya pencipta langit dan yang bumi, ya itu bapaknya gitu loh. Kalau Yesus sebagai apa? Kalau Yesus itu sebagai raja yang dituhankan, disembah karena dia Buset raja. dah. Kenapa begitu Bang? Nah, karena begini Bang, gini Bang. Yesus itu memang Yesus itu tidak maha kuasa, betul Bang Andi. Ya, itu mujizat Yesus itu dari bapaknya. Namun menurut 1 Samuel 8 ayat 7 ya kan, ketika bangsa Israel menolak Tuhan sebagai raja mereka, maka orang-orang yang menduduki jabatan raja Israel itu, jabatan yang sebelumnya diduduki Tuhan itu, maka dipanggil Tuhan gitu loh. Jadi Saul, Daud, Salomo, Rehabeam, Yosia itu dipanggil Tuhan gitu. Oke. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus sebagai apa? Sebagai anak ya. Anak itu posisinya Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau Tuhan sebagai Raja Yehuda, dia Tuhan gitu loh. Tapi dia tidak bukan sang pencipta langit dan bumi, bukan Bang. Itu Bang. Jadi Yesus diciptakan. Iya diciptakan ya. Oh, pintar. Ya udah selesai. Yesus diciptakan. Logos, Yesus diciptakan atau tidak? Tidak. Wah, Mas Ha, tidak katanya Mas Ha. Karena Yesus itu dilahirkan bukan diciptakan. Arti diciptakan itu yaitu dari yang kali tidak bilang ada satu menjadi ini. ada begitu. Karena manusia kan sudah ada sejak Adam gitu. So, orang Indonesia. Karena Yesus kan manusia. Apa sebelumnya belum ada manusia? Apa Yesus manusia pertama? Kan tidak. Jadi Yesus itu dilahirkan bukan diciptakan begitu. Banyak. Jadi saya ini bukan ciptaan. Ya sebagai manusia, memang manusia itu diciptakan begitu. Tapi manusianya Bang Juba ini sebelumnya Saya ini belum ada dilahirkan, manusia. saya Kan bukan diciptakan itu diciptakan. dari tidak ada menjadi ada kan gitu. Hei, Maka jadilah, maka jadi, saya kan ini gitu. dilahirkan, saya tidak diciptakan, saya dilahirkan. Ya, Apa lu? betul, Mau apa lu? itu lebih bagus. Nah, berarti Itu- saya tidak diciptakan. tidak dilahirkan. Berarti saya ini adalah sesuatu yang dari dulu ada. Saya ini kekal, karena bukan ciptaan. Karena kan Bang Zuma ini kan manusia. Apakah sebelumnya manusia belum ada sebelum Bang Zuma lahir? Apa Bang Zuma manusia pertama? Kan Nah, tidak. sama seperti Yesus. Mamaknya dulu baru Yesus. Apa bedanya? Mamaku dulu baru aku. Dilahirkan bedanya di mana? melalui tanpa proses biologis. Yesus itu dilahirkan Kata tanpa siapa? proses Kata siapa? biologis. 9 bulan dia di dalam rahim. Untuk menjadi dewasa dia butuh tete, dia butuh nyunyuk, nyum. Mamanya nyema. Yang masuk di sini bukan kelahiran secara hubungan badan begitu. Nah, apa bedanya? Apa bedanya? Coba. Apakah Tuhan tidak mampu menciptakan kemudian manusia tanpa ayah? Tak mampu. Apakah Tuhan tidak mampu membuat seorang wanita ciptaannya untuk hamil tanpa suami? Enggak mampu. Hah? Alamak. Karena semua harus melalui proses begitu, tidak langsung. Yesus itu melalui proses Seperti langsung juga. ada Dia di- pada mulanya adalah firman. Dia punya proses. Bapak pada mulanya firman. Bapak ini pada mulanya firman juga. Apa yang kalian diskusikan gue gak bermutu? Nah itu dia makanya teman kau ini mutar-mutar. Bang Suma bukan ciptaan, tapi Bang Suma adalah dilahirkan. Kolose 1 ayat 16. mati Ini aja. dia. Nah, dengar-dengar Bang cuma. Suma bukan ciptaan, tapi Bang Suma adalah Udah mundur dulu itu. Kolose 1 parah ya. Jadi Yesus itu bukan ciptaan ya, melainkan pencipta. Itu dia. lebih parah lagi nih ya. Dengar, Pusing aku dengar, lihat dengar, kalian. cuma dengar juga. Gak ada Tahu, yang lebih waras parah. kalian. Habis dari ini kau makan dedak lagi. Dengar dulu kau makan hapa, kau bahasa makanan babi itu apa hapa. Jangan kau bilang aku makan dedak, gantian kau pun makan dedak juga bisa juga. Biar ku terangkan samamu. Kolose 1 ayat 16 menyatakan gini dia, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam dia ini, di dalam Kristus Yesus ini telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Kristus
Allah menciptakan segala sesuatu menggunakan firman, dan firman Allah inilah yang telah mengambil bagian dalam daging menjadi Yesus. Itu dia. Jadi pada saat penciptaan pun, Ini malah pasirnya Banjuma banyak banget. apa itu? Jadi di situ telah bekerja Tritunggal itu. Berfirmanlah Allah. Jadi firmannya itu yang bekerja mencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah menciptakan ini? Menggunakan firman. Siapakah firman itu? Firman itulah yang dialah yang mencipta itu, yaitu Kristus. Wah. Udah Jadi, paham ya Pak itu? Jadi Bapak Dan beryesus. Yesus bukan ciptaan, tetapi Yesus adalah pencipta. Bah. Itu Yang menciptakan Maria siapa? Kau kebanyakan Apalagi, makan dedak tanyakan kau apa, itu. tanyakan apa. Coba saya tanya dulu Banjuma. Oh, Yang boleh, menciptakan boleh. bunga Kebanyakan Maria makan siapa? dedak. Nih kalau makan dedak begini, makanannya Kalau dedak. makan apa kok cuma makan apa keong busuk itu pertanyaan ujo kau. Kurangi makan dedak, kurangi makan apa? dedak, kurangi. Masa Yesus bukan ciptaan? Oh enggak, dia pencipta cuma. Kau jangan Jadi dia yang menciptakan mamanya gitu. Oh, apa? Dia yang menciptakan mamanya. Dia bahkan Yesus ada sebelum udah dikatakan. Saya dia tidak tanya itu, saya tidak Dengar, tanya itu. jangan- Saya Aku tidak sudah- tanya itu. Saya tanya, apakah Yesus yang menciptakan mamanya? bahkan dia sudah ada sebelum Abraham. Saya tidak tanya itu jurus setan yang saya tanya. Apakah Yesus yang menciptakan emaknya? Dasar pemakan dedak. Otak isinya ampas. Di mana Yesus menciptakan Maria? Habis itu dia ciptakan dulu mamanya. Mama, aku ciptakan dirimu. Jelup, aku masuk ke dalam rahimmu ya, Ma. Makanya kau kan itunya dalil-dalil bodoh kalian. Tawakan kebodohannya. Lu kayak gimana kau tertawakan dirimu sendiri? Mana lah mungkin seorang anak menciptakan ibunya sendiri? Aku nggak berharap kau percaya. Aku tahu kau nggak akan percaya dan kau kerjaanmu hanya memelintir. Nggak apa-apa. Yang lain lagi Bukan gimana? masalah percaya tidak percaya. Kamu Apa ditertawakan sama orang. Mana mungkin ada anak menciptakan ibunya? Sekarang ku tanya samamu, tua mana Maria daripada Yesus? Rusak otak kau kan? Bukan diciptakan tapi dilahirkan. Siapa suruh kau Ada jadi sebelum Abraham Kristen? ada. Siapa suruh kau jadi Kristen? Duluan Ada aja mana? manusia Duluan mana Maria dengan Yesus? Tua mana? dilahirkan bukan Tua diciptakan. mana Maria dengan Yesus? Tua mana? Yesus Tua mana? sudah ada. Tua mana? Saya tanya tua mana? Saya tidak tanya. Yang saya tanya tua mana, Maria atau Yesus? Tua mana? Kalau kau mengarahkan kepada kelahirannya, tubuh kemanusiaannya, memang dia Lalu kau mau bahas apa ini? Kau mau bahas apa? Kau mau bahas apa? Jangan kayak gitu bahasanya. Jangan suara ibu Kurangi kau pakai. makan dedak, makanya kurangi makan dedak. Makanya otakmu kayak gini. Masa kau katakan lebih tua anak daripada ibu? Pak, kalau masa yang ditanya normal, masa mana lebih tua Yesus daripada Maria masa? Iya jelas Maria lah. Nah, pintar masa. Maria. Jadi kan Nah, kalau yang lain ini Kalau lebih tua ditanya mana? umur, Yang mana kalau- lebih tua kalau Yesus kemanusiaan Maria tidak kandungnya? diciptakan, Lebih tua tapi Yesus. dilahirkan. tetapi Yesus sudah Aku ada. melahirkan sebelum Maria Abraham curhat ada. ke Elizabeth. Paman, ya kenapa paman? Aku melahirkan Tuhanku sendiri loh. Aku netein Tuhanku sendiri. Aku cebokin Tuhanku sendiri. Rusak kalian itu pemakan dedak kalian itu. ya, Ayolah diskusi pakai otak nampa. Pakai otak Iya. nampa diskusinya. begini bang. Nggak begini. apa-apa yang cuma daripada Lu jangan diskusi pakai keranjang kuning. Udah Bang Andi, layani dulu Bang Andi sebentar. Ya. Masa lu layani dulu masa. Masa dia bilang tua Yesus daripada mamanya. Layani dulu masa. Gini bang. Iya. Yesus itu kan sering dibilang ciptaan baru atau Adam kedua ya kan. Sama seperti Adam pertama punya permulaan, maka Adam kedua juga harus punya permulaan gitu loh. Logikanya begitu. Permulaan dari Adam kedua ini adalah tahun 5 sebelum Masehi, tahun kelahirannya dia. Gitu. Tadi dia bilang itu masa Yesus yang menciptakan, artinya Yesus menciptakan Maria. Setuju nggak?
Ya jelas bukan lah bang, salah itu, salah. Kalau orang ngomong kayak gitu, orang gila apa orang normal? Ya kalau istilahku ya belum tercerahkan lah, gitu aja. Babloon namanya itu. Bang Zuma masih mau nikah nggak? Tadi aku pengen nanya nih. Bentar, lagi rehat sejenak. Tunggu sebentar, lagi ngopi. Minum dulu, minum sebentar ya. Jadi sampai kapanpun Yesus itu tetap nggak bisa menandingi kemahakuasaan Bapa yang mengutus dia ya Mas ya. Ya betul bang, iya. Yang maha kuasa itu Bapaknya. Yesus bisa melakukan semua mujizat itu karena Bapaknya itu memberikan Roh Kudus kepada dia gitu loh. Ah, pintar loh. Nah, itu. Jadi Yesus tidak maha kuasa ya Mas? Dia tidak maha kuasa bang, tapi dia punya satu keunikan bang. Karena Apa dia itu? adalah ciptaan, karena dia adalah ciptaan baru, dia adalah seperti Adam sebelum makan buah itu. Teorinya ini Yesus ini memiliki, dia tidak bisa mati karena menua, yang sering aku bilang itu bang, gitu bang. Yesus itu maha kuasa, Bang. Maha kuasa Yesus itu. Maha kuasa katanya Mas. Ya, Kalau begitu Yesus, bro Logos, kalau Yesus maha kuasa, apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Karena di Wahyu 18 Wahyu 1 ayat 8 di situ Enggak usah dijelaskan pakai Wahyu. dia Alfa dan Omega. Iya, Dia dengarkan adalah dulu dan yang akan pertanyaannya. yang maha Kalau kuasa Yesus begitu. itu maha kuasa, dengarkan dulu pertanyaannya, langsung lu jawab. Kan argumentasimu sendiri, Yesus maha kuasa. Nah, Ya. apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Buktikan dia kemahakuasaannya waktu tidak dia bayi. dijelaskan karena Alkitab tidak menjelaskan. Kalau dituliskan semua itu Alkitab. Nah, dari tidak mana? akan Kalau begitu siapa begitu yang ngajarin tebalnya. kau? Kalau siapa yang ngajarin kau kalau bayi Yesus itu maha kuasa? Siapa yang ngajarin? Karena Yesus sendiri berkata segala kuasa telah diberikan pada dia begitu, dan di Wahyu 1 Oke. ayat 8 dia berkata Iya, makanya- dia Alfa dan Omega Ya begitu, makanya saya yang tanya. maha kuasa. Nah, apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Andi Secara inkarnasi, secara inkarnasi Kau tidak imani dia menjalani kehidupan seperti manusia kodrat sebagai manusia. Oke, kita lewati bayi. Kita lewati bayi. Apa yang dikuasai? Dengerin, apa yang dikuasai Yesus waktu dia dewasa? Lo nggak usah Yesus bahas-bahas satu-satunya Lo tidak imani. Apa yang dikuasai Yesus waktu dia dewasa? Yesus bisa melakukan lebih dari 35 mukjizat begitu. Nah, oke. Salah satunya? Ya membangkitkan orang mati, memberi Oke, makan baik. 5.000 orang begitu. Waktu dia membangkitkan orang mati itu dia maha kuasa atau tidak? Itu dalam keilahiannya. Oke. Apa yang dia ucapkan setelah dia membangkitkan Lazarus dari kematian? Apa yang dia ucapkan? Ya di ayat berapa? Di ayat berapa? Saya kurang hafal sih ayat-ayat. Nah, di Yohanes 11:41, setelah dia menghidupkan Lazarus, dia berkata begini, "Aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Biarlah orang yang mengelilingi aku di sini percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Pertanyaan saya, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin. Saya pakai data ini. Waktu Yesus menghidupkan Lazarus, dia mengucapkan syukur kepada siapa? Kepada Bapaknya. Oke. Waktu Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus mengakui dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Di situ dia berbicara dalam kemanusiaannya secara inkarnasi. Dia Katanya menjelaskan tadi maha kuasa. Dia menjelaskan otoritasnya sebagai anak gitu. Dengarkan Karena pertanyaannya, dengarkan itu- pertanyaannya, dengarkan. Kalau sama saya nggak boleh lu kemana-mana. Waktu dia menghidupkan Lazarus, Yesus itu mengklaim dirinya sebagai A, Tuhan, B, utusan Tuhan. Jawab. waktu membangkitkan Lazarus itu dia dalam keilahiannya. Oke. Dengerin pertanyaannya. Berdasarkan Yohanes 11:41, setelah dia menghidupkan Lazarus, Yesus mengklaim dirinya sebagai A, utusan Tuhan, B, Tuhan. Oke, setelah membangkitkan ya. Setelah membangkitkan itu dia berbicara dalam kemanusiaannya. Berarti dia mengklaim dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Iya kan setelah membangkitkan Lazarus
Filipus, oke, dia Susah mengklaim kali ini dirinya orang bahasa dalam, Indonesianya ini, dalam yang satu ini. kemanusiaannya dia berkata. Oke, saya pindahin, udah diam-diam Karena di situ. kuasa- Ya udah, waktu Yesus pulang tidur ke rumah istirahat, pasti dia pernah tidur dong. Ya, oke. Waktu Yesus tidur itu menunjukkan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan.